Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kemaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Ini sedang menuju ke suatu tempat di Aceh Besar. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena ini hari Senin, hari dimana kelas on the road kita sajikan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya mengucapkan kepada seluruh pemirsa saya jutaan terima kasih. Kemudian kepada mahasiswa saya yang sudah mendapatkan nilai, yang sudah selesai semua tugas. Dan bagi Anda yang masih bukan bermasalah tapi ada hal-hal yang ingin Anda klarifikasi, sudah bisa diajukan pada saya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini akan saya kupas sedikit tentang dua konsep, yang mana konsep ini perlu dipahami dan juga penting untuk dipelajari. Dua istilah tersebut adalah cosmic war dan cosmic intelligence. Jadi ini saya pun tidak tahu dari mana istilah ini saya dapatkan. Tapi kalau Anda ingin melihat lebih lanjut, nanti bisa di-search di search engine. Kemudian ada buku Max Jugendmeyer, tidak salah saya itu, tentang war, perang demi Tuhan dalam bahasa Inggrisnya itu. Jadi dua istilah ini memang sangat jarang diseminarkan, sangat jarang dijadikan sebagai bahan kuliah dalam kajian geopolitik, geostrategi, pertahanan keamanan nasional. Tetapi ini ada dan wujud karena di kalangan para pemerhati Hankam atau Global Studies, mereka lebih tertarik membedah Cywar atau perang psikologi, atau ada satu lagi istilah hybrid war, jadi perang hibrida. Tapi kemunculan cosmic war ini, perang kosmik ini memang lebih banyak berurusan dengan perang metafisika. Jadi lebih tepatnya cosmic war inilah perang metafisika, perang yang tidak tampak. Kalau Cywar itu tampak sekali, meskipun itu bukan perang karena itu merupakan bagian dari operasi intelijen. Tapi kalau cosmic war ini memang berhubungan dengan kosmik atau kosmos, dan bagaimana kemudian hal-hal yang bersifat kosmik pada suatu kawasan, pada suatu daerah atau suatu negara harus ditaklukkan. Dan sumber-sumber pemahaman masyarakat pada aspek-aspek kosmos atau yang bersifat kosmologi itu dihancurkan. Demikian pula para sarjana, meskipun mereka mengatakan itu kajian akademis, tidak sedikit juga yang terlibat dalam bagaimana merekayasa perang kosmik ini. Jadi tidak heran nanti kemudian ketika perang itu pusat-pusat kepercayaan masyarakat terhadap kosmologi itu sering menjadi target, atau pemahaman masyarakat tentang kosmologi, tentang mikro dan makro kosmos sering dibajak, diberikan teori-teori baru, sehingga masyarakat tersebut tidak mampu lagi return kembali kepada kalau saya boleh bilang dalam bahasa Inggris, their own belief, kepercayaan pada diri mereka sendiri. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga beberapa kelompok agamawan sering diundang, mereka para spiritualis sering diundang dengan berbagai upaya, dengan berbagai istilah yang sangat humanis, kemudian diajak berseminar untuk diketahui apa pemahaman kosmologi masyarakat tersebut yang
direpresentasikan oleh religious leaders atau pemimpin agama atau para spiritualis, atau boleh jadi juga mereka yang dianggap memiliki kemampuan spiritual atau penasehat kebatinan suatu tempat. Jadi hal ini sering terjadi karena memang perang kosmik ini sangat tidak tampak, sangat halus permainannya, dan karena itu mereka menggunakan, kalau istilah saya, yaitu cosmic intelligence atau cosmo intelligence. Jadi intelijen ini jangan dipahami mata-mata seperti ya orang bilang Intel Melayu yang mengikuti musuh dengan surveillance mereka, tapi lebih kepada intelijen yang bersifat planologi, yaitu sebuah perencanaan yang akurat, terukur, dengan sistem analisa yang terjamin, kemudian outputnya yang bisa menggerakkan suatu kebijakan, kemudian bahan mentah yang mereka dapatkan bukan by product. Jadi mereka betul-betul mendapatkan menggrab bahan mentah untuk pool bucket, pengumpulan bahan keterangan itu tidak kemudian berdasarkan wawancara semata, tapi mampu menangkap sinyal-sinyal atau tanda-tanda zaman yang ada di sekitar mereka. Jadi kemampuan kosmologi ini atau cosmic intelligence ini memang ada di setiap negara, tapi tidak pernah terbuka kepada publik karena dianggap kadang-kadang itu tidak rasional, kadang-kadang juga dianggap tidak masuk akal. Jadi tapi bagi kita, apapun yang tidak masuk akal itu harus kita anggap sebagai ilmu pengetahuan, jadi knowledge. Karena itu ketika cosmic war ini dilakukan, maka sadar tidak sadar Anda itu kalah sebelum berperang. Jadi kalau perang cyber itu nampak sekali kekalahan Anda, tapi kalau cosmic war ini bisa jadi kekalahan yang Anda derita itu bisa 100-200 tahun yang akan datang. Karena apa? Karena aspek-aspek kosmologi kepercayaan suatu masyarakat yang tadi saya sampaikan di awal itu bisa diputar balikkan. Jadi tadi saya menggunakan istilah di hijack atau dibajak, kemudian diberikan sebuah gap pemahaman terhadap kemurnian kepercayaan kosmik masyarakat tersebut. Lalu masyarakat tidak memiliki akar lagi, akar kepercayaan mereka, meskipun mereka memiliki kepercayaan, tetapi the way of the thing, cara mereka berpikir, cara mereka memutuskan sesuatu, dan cara mereka menetapkan sesuatu itu sudah dipotong oleh sang negara yang memiliki kekuatan dalam kosmologi intelijen atau perang kosmik. Makanya beberapa negara yang kuat dalam perang, saya tidak menyebutkan negaranya, bahkan negara-negara yang selalu menjalankan perang, mereka punya pisau analisa terhadap cosmic war ini, dan terkadang juga diberikan aspek cosmic war ini pada hal-hal yang bersifat gerakan-gerakan keagamaan atau gerakan-gerakan spiritualis atau gerakan-gerakan dalam bahasa Indonesia sempalan. Jadi mereka ada di sana, kemudian memiliki aspek spiritual yang kemudian diwujudkan dalam bentuk spirit, kemudian mampu mempengaruhi suatu kebijakan negara lain. Jadi cosmic wars atau cosmic intelligence ini panjang durasinya. Bisa, kalau sebuah global skenario global itu bisa 50 paling tinggi, atau 30 tahun paling pola rekayasanya, dan biasanya dia pecahkan menjadi 10 tahun. Tapi kalau cosmic war ini memang saya boleh mengatakan itu seperti perang peradaban. Jadi ketika Anda punya root of cosmic, dasar-dasar kosmologi yang ada di dalam masyarakat Anda, dan generasi Anda tidak paham lagi tentang root of cosmic itu, maka boleh jadi nanti itu akan dianggap atau ditetapkan sebagai
alat untuk membuat apa yang disebut dengan penaklukan secara halus. Demikian pula tadi saya sebutkan dengan perang metafisika. Perang metafisika atau cosmic war ini lebih juga banyak mengambil aspek-aspek dari metafisika atau sesuatu yang sangat-sangat abstrak, yang tidak tampak di mata kita, tetapi dia menjadi semacam imajinasi. Kemarin saya bicara tentang creative imagination, dan saat tertentu nanti itu dijadikan sebagai legitimasi dan menjadi sebuah doktrin yang berujung kepada sebuah ideologi. Jadi hampir semua aspek penaklukan sebuah negara itu selalu memiliki pola dan kajian metafisika di balik itu. Kendati ini ranahnya para filosof, ranahnya para super analisis, jadi mereka memiliki kekuatan analisa yang cukup dalam, tetapi pola-pola mengambil spirit, mengambil kekuatan dari sesuatu yang bersifat abstrak, ya boleh dikatakan yang bersifat di luar sana, kemudian dijadikan sebagai kekuatan, lalu bisa menaklukkan sebuah negara lain. Karena itu, kalau Anda memperhatikan, saya tidak mau memberikan contoh detail di sini, setiap perang itu ada beberapa target yang akan diusahakan untuk dihabisi. Misalnya pusat kosmologi, itu pusat kesadaran masyarakat, bisa jadi rumah ibadah yang akan disikat. Kemudian ya paling sering itu anak-anak yang saya tidak mau dibilang dibantai, tapi ya dilenyapkan, lebih seperti itu, karena dianggap anak-anak inilah merupakan white papers, kertas putih dari surga, di mana mereka membawa kekuatan kosmik pada saat mereka lahir ke dunia ini. Kemudian mereka dihabisi. Kemudian bisa juga ibu-ibu, kalau kita bicara ini korban ibu-ibu. Kenapa kemudian dalam Islam, kalau kita baca beberapa khazanah klasik Islam, melarang untuk membunuh anak-anak, yaitu ya anak-anak yang masih dikategorikan anak-anak, kemudian tidak boleh membunuh ibu-ibu atau wanita, lebih dikarenakan kalau saya lihat secara filosofis bahwasanya dua makhluk ini, yaitu anak-anak dan wanita, itu membawa pesan kosmik dari langit, dan mereka cenderung membawa kekuatan kosmologi, kekuatan kosmik yang amat ya bukan luar biasa, tapi ya amat berpengaruh pada generasi berikutnya. Karena itu perempuan dan anak-anak tidak boleh dibantai. Kalau kita lihat secara ini kasat mata, nah dalam cosmic intelligence ini, maka yang dikumpulkan dari masyarakat adalah belief mereka. Belief itu kepercayaan. Yang kedua, the way of the things. Kemudian the root of cosmic. Dan yang selanjutnya adalah leadersnya, siapa yang mempengaruhi dalam masyarakat tersebut. Lalu bagaimana bentuk alam, landscape kosmologinya, bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap alam. Dan kalau masyarakat tersebut masih sangat kuat pada getaran-getaran kosmologinya, maka dia akan susah untuk ditaklukkan. Tetapi kalau aspek kosmologinya sudah bisa di-grab, sudah bisa ditarik, kemudian bisa dinarasikan, kemudian bisa diputar balikkan, maka tidak menutup kemungkinan kawasan tersebut, itu yang menjadi wilayah dari operasi intelijen kosmik ini, itu dengan sangat mudah ditaklukkan, terutama ketika masyarakat tersebut tidak lagi membingkai kekuatan kosmologi ini dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk etika, dalam bentuk moral, dalam bentuk way of thinking. Kemudian dia tidak lagi memperhatikan kosmologi lokal dia, lokal kosmos, maka itu secara intelijen itu bisa dijadikan sebagai alat untuk ditaklukkan. Jadi misalnya begini, dalam sebuah peperangan itu
akan ada sebuah operasi intelijen untuk melihat apa kepercayaan masyarakat tersebut, bagaimana mereka meyakini tentang hal-hal yang bersifat di luar sana, sesuatu yang bersifat gaib, yang bersifat spirit. Lalu itu kemudian dijadikan, kalau kemarin saya pernah bilang, men-trigger dan bisa dijadikan sebagai alat adu domba dalam masyarakat tersebut. Jadi ketika sistem kosmologi itu tidak lagi dijadikan sebagai bingkai pengetahuan, maka tidak mengherankan masyarakat tersebut secara kosmik pula sudah sangat mudah untuk ditaklukkan. Saya ingin cerita tentang Aceh misalnya. Kenapa Aceh pada abad 16, 17 sampai 18 awal itu susah ditakluki oleh negara manapun, dan kalau kita baca hasil ekspedisi para, ya boleh dibilang para etnografer lah. Jadi mereka menggali pengetahuan lokal, pengetahuan kosmologi masyarakat, apa yang diyakini, kemudian dari situ bisa dijadikan sebagai alat rekayasa ulang untuk menaklukkan masyarakat tersebut. Nah, kenapa pada abad 16-17 itu kuat di Aceh? Karena pengetahuan tentang kosmik, pengetahuan tentang kealaman, kedirian, dan kemanusiaan itu menjadi begitu kuat dilakukan oleh para ulama, oleh para hukama kita, dan mereka dijadikan sebagai alat teropong oleh sultan pada waktu itu. Jadi susah sekali ketika sultan itu dekat dengan kelompok-kelompok kosmologi ini. Jadi ya kita mengatakan mereka ulama, itu apapun yang dijadikan sebagai bingkai kebijakan kesultanan itu tidak akan lepas dari bisikan-bisikan atau nasihat-nasihat kosmik yang dihasilkan oleh para ulama. Karena itu jangan heran Anda dulu kajian-kajian yang bersifat tasawuf, kajian-kajian yang bersifat spiritual, kajian-kajian yang bersifat tentang pemurnian diri, kemudian kajian-kajian bagaimana beribadah secara tuntas, dan semua dilakukan secara masif oleh para ulama, dan mereka diminta oleh penguasa untuk menulis kitab A, kitab B. Ini yang disebut dengan kekuatan dari kosmologi. Jadi kekuatan kosmik dari sebuah masyarakat ketika mereka mampu menangkap, mampu membingkai pengetahuan kosmik itu menjadi sebuah sistem pengetahuan. Dari sistem pengetahuan dia menjadi sebuah sistem ideologi, dan ketika menjadi sebuah sistem ideologi dia menjadi sistem tatanan negara, dan negara manapun, wilayah manapun akan sangat susah untuk menakluki. Jadi ya Allah Rabbi, saya sudah kelewatan. Ketika itu tidak diperhatikan lagi, tidak menjadi hal yang penting, maka jangan heran ketika abad ke-18 akhir menjelang abad ke-19 itu perlahan-lahan yang dipisahkan adalah kekuatan kosmik ini dalam masyarakat. Pengetahuan-pengetahuan kosmik ini yang dipisahkan, kemudian tokoh-tokoh ulama itu juga dipisahkan dari bingkai kekuasaan atau pemerintahan, dan ini yang terjadi sampai hari ini di Aceh. Jadi kalau kita lihat dari perspektif Cosmic War dan Cosmic Intelligence, apa yang dilakukan oleh Belanda, membakar masjid, kemudian mencari sultan, kemudian membumi hanguskan masyarakat. Kalau kita baca buku Pak Ibrahim Alfian, ada foto-foto di sana. Mereka membantai semua masyarakat karena dianggap ini pembawa apa tadi yang saya bilang dari awal, kekuatan kosmik dalam masyarakat. Dan berbeda misalnya dengan daerah-daerah di Pulau Jawa sana, di mana pengetahuan kosmik itu masih sangat kuat sekali. Misalnya di Bali, kemudian di Pulau Jawa, yang khususnya itu adalah Yogyakarta, Solo, yang mereka sangat mempertahankan tradisi kosmologi mereka. Ini kalau saya kasih contoh yang Nusantara, belum lagi kita bicara tentang kenapa Iran disegani, kenapa Israel
itu selalu membuat ritual perang. Dalam setiap tahun ada beberapa kali dia harus membantai, harus menyerang sebuah negara, dan itu semua berkaitan dengan cosmic war. Jadi cosmic war ini atau cosmic intelligence ini sangat signifikan dan harus dipelajari oleh generasi muda. Jadi jangan Anda berpikir pengetahuan kosmik ini tidak penting. Mungkin secara kasat mata tidak menjadikan secara materi. Ini saya sedang mau cuci mobil saya. Secara materi, secara pengetahuan ini secara tidak menghasilkan materi yang banyak, tidak menghasilkan Anda kaya raya, tapi pengetahuan kosmik ini atau kosmologi yang kita kaitkan dengan perang dan intelijen itu sangat berperan sekali. Jadi kalau daerah Anda hancur, negara Anda hancur, maka Anda cek dulu apakah kekuatan kosmik Anda masih kuat, kemudian apakah kekuatan intelijen Anda dalam bidang kosmologi masih ada dan bisa dipakai menjadi alat perang dalam operasi intelijen. Dan jangan heran pula ketika nanti Anda lihat negara lain merusak negara Anda, itu juga dengan merusak dulu kepercayaan Anda, merusak dulu apa yang Anda yakini, dan merusak dulu apa yang Anda anggap sebagai pusat kesadaran kosmik. Jadi persoalan ini bukan persoalan remeh-temeh, tapi ini merupakan inti dari kenapa kemudian perang itu harus dimulai pada tahun A, tanggal B, kenapa rumah ibadah harus dibantai, kenapa kemudian museum harus dipertahankan, kemudian kenapa benda-benda yang memiliki kekuatan pengetahuan kosmik itu harus dibawa lari ke negara yang menghancurkan negara target. Ini semuanya berkaitan dengan perang kosmik. Demikian para sahabat kuliah dalam kelas on the road kita pada hari yang berbahagia ini, pagi hari ini, karena ini saya sudah sedang cuci mobil. Akhirul kalam, terima kasih kepada semua para subscriber, kepada para penonton yang telah setia menikmati kelas on the road saya. Semoga minggu depan kita ambil tema lain yang berkaitan dengan hal-hal yang memunculkan pengetahuan baru pada diri kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.